Enak kan? Ini manajemen hati. Enak kan? Ya, pegang kali melihat saya. Santai. Santai. Oke, yang terakhir. Lihat kembali kitabnya. Nah, untuk lebih banyak lagi, untuk lebih lebih dapat ilmu yang banyak, jangan absen-absen. Ya, nanti bulan yang akan datang rajin ikut. Mau tambah kajian tasawuf, ikuti di masjid sini setiap hari Jumat pada subuh. Ya, itu dapat ilmu kajian tasawuf yang banyak. Tauhid juga ada yang dijelaskan. Kemudian berikutnya, sampai mana Bu? Saya ingin tes saja nih, kira-kira di mana? Mukjizat ini, betul kan? Mukjizat ini adalah suatu kejadian luar biasa pada para nabi Allah yang tidak mungkin diusahakan dan diceritakan oleh siapapun kecuali Allah saja. Beberapa contoh mukjizat adalah seperti yang dimiliki oleh Nabi Musa yang mampu untuk membelah lautan dengan tongkatnya. Firman Allah dalam Al-Quran, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Asy-Syu'ara ayat 63. Wallahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, tutuplah kajian kita sampai di sini. Insya Allah yang akan datang kita masuk sifat Allah yang kedua, yaitu tidak berawal. Allah tidak berawal. Ada pertanyaan? Ya, silakan Bapak. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, PR buat saya yang akan datang saya jawab. Nah, biar pakai mic, tolong mic-nya. Yang sudah bermateri, di sini ada materi lagi. Dapat semuanya materinya? Tidak pada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nama dan asal dari mana? Saya dari masjid Yusuf. Namanya? Nama saya Muhammad Sidik. Sudah menikah, Pak? Sudah ada beberapa tahun. Oh, kalau belumnya ada stop. Ya, silakan, Pak. Yang saya bertanyakan, satu, kalau seperti saya seorang mu'alafkan, saya berdoa, sholat, nah saya berdoakan yang tidak mu'alaf, itu gimana Pak? Ya, alhamdulillah, pintar, pertanyaan yang bagus, barakallah. Ustaz, saya kan mu'alaf, sekarang udah Islam Bapak. Kalau saya mendoakan orang yang tidak Islam, itu bagaimana? Kalau orang yang tidak Islam, kalau sudah meninggal, itu tidak boleh didoakan diampuni dosanya. Tidak boleh. Tapi kalau dia masih hidup, dia tidak Islam non Muslim, itu boleh mendoakan supaya diberi hidayah, petunjuk. Dan itu aja doanya. Paham? Ya. Ada saudara bapak yang belum Islam? Ada. Jadi ada pernah saya dengar gini. Enggak, saya tanya, jawab dulu pertanyaan saya. Ada saudara bapak yang belum Islam? Ada. Nah, setiap bapak sholat di sujud terakhir, tapi jangan diucapkan batal sholatnya. Di sujud terakhir dalam hati, ya Allah, beri hidayah kepada saudaraku supaya masuk Islam. Paham? Nah, bapak bilang apa? Ini yang kedua, Ustaz. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Seperti saya seorang mu'alafkan, sholat saya itu belum sempurna kali gitu kan. Ya. Kadang-kadang doa saya itu dijawab Allah tuh gimana, karena saya tidak sempurna kan. Ya. Misalnya menghafalkan, seperti saya sering tidak semua sholat itu setengahnya saya hafalnya. Ya. Jadi hanya saya bawa ke terjemahan. Ya. Itu gimana itu? Iya. Ustaz, saya seorang mu'alaf. Tentunya saya belum banyak menghafal doa-doa dan ayat-ayat. Nah, itu bagaimana kalau saya menggunakan bahasa Indonesia? Kalau berdoa nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Udah? Nah, kalau sholat nggak bisa baca Al-Fatihah, berzikir. Tapi jangan dipadai sampai berzikir, mesti belajar. Belajar mempelajari bacaan Al-Fatihah itu. Ya, dan zikirnya itu tidak boleh kurang
dari ayat Al-Fatihah. Berapa ayat Al-Fatihah itu? Ada? Tidak boleh kurang dari itu. Lebih malah bagus. Kalau dia nggak bisa baca Al-Fatihah. Dalam sholat, Al-Fatihah itu rukun wajib. Jadi nggak sah sholat orang yang nggak baca Al-Fatihah. Kalau dia mu'alaf, belum bisa baca Al-Fatihah, zikirlah dia. Nah, zikirnya itu tidak boleh kurang dari ayat Al-Fatihah. Paham itu? Tapi gitu pun jangan dipadai sampai di situ, mesti belajar, ya, belajar. Kan mesti kan kita belajar kan, belajar Al-Fatihah, ya kan, belajar Iqra, ya kan, belajar, ya. Allah Maha tahu bahwasanya hamba ini baru masuk Islam, gitu, ya. Dalam Islam ini tidak dipersulit, tapi jangan dimudah-mudahkan, paham itu? Ada lagi? Cukup? Ya, alhamdulillah. Berikutnya apa? Dia tanya, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mana? Tentang hati pintar. Takabur, sombong, itu penyakit hati. Bagus sama ayat. Jadi bagaimana cara menghadapi situasi yang Iya. Pak Ustadz, tasawuf kan tentang hati betul. Bagaimana caranya agar kita bisa bersabar ketika mendapat ujian hati kita? Karena sabar letaknya di hati, betul kan? Bagaimana supaya hati bersabar? Gimana kajian tasawufnya? Nah, jadi supaya bisa bersabar, ya, dalam menghadapi cobaan, yang pertama cari ilmunya. Ibu mau buat bubur kacang hijau. Kalau ibu nggak tahu ilmunya, bisa nggak jadi kacang hijau? Nggak bisa. Ibu mau sabar hati ibu. Kalau ibu nggak ngerti tentang ilmu tentang sabar, ibu nggak akan bisa bersabar. Jadi agar kita bisa bersabar, hati kita bisa bersabar, yang pertama cari ilmunya tentang sabar. Di mana ilmunya? Ada di kajian tasawuf. Makanya ikuti hari Jumat itu habis salat subuh. Atau ikuti tiap bulan nanti di sini juga insya Allah akan saya kaji tentang tasawuf. Udah ilmu tentang sabar, cari ilmunya. Nah yang kedua, jalankan perintah Allah, amal ibadah, sholat. Karena yang membuat sabar itu adalah Allah. Allah nggak akan memberikan kesabaran kepada kita kalau kita nggak sholat. Paham itu Bu? Seperti tadi, kalau kita nggak kenal gubernur nggak akan tolong kita, betul? Kalau kita nggak kenal Allah, nggak dekat sama Allah dengan sholat, dengan ibadah, Allah nggak akan tolong kita. Allah nggak akan berikan kesabaran ke dalam hati kita. Paham? Jadi yang pertama ilmu tentang sabar, kajian tasawuf. Yang kedua sholat. Udah? Yang ketiga banyak berzikir agar hati bersih. Kalau hati ibu kotor, penuh dengan dengki, tamak, rakus, banyak maksiat dan dosa, Allah nggak akan berikan kesabaran ke dalam hati ibu. Jadi bersihkan hati yang ketiga dengan zikir. Yang keempat baca Quran. Udah 4 itu aja lah dulu. Insya Allah ibu akan diberikan kesabaran. Ya, alhamdulillah. Tenang ke hati ibu? Sekarang tenang ke hati ibu? Bukan insya Allah. Kalau insya Allah kan berarti kan belum. Alhamdulillah. Kan sekarang saya tanya, tenang ke hati ibu? Alhamdulillah. Siapa yang buat? Allah. Pinter kan? Kenapa bisa tenang? Bukan mungkin, udah pasti lah karena Allah, kan hampir karena tuyul, karena setan. Betul kan? Kita tadi tauhid tadi Allah yang buat hati ibu tenang. Enak kan ini kan? Karena ibu tahu ilmunya tentang sabar dan dikasih dengan tausiah. Paham? Alhamdulillah. Berikutnya yang lain. Ayo silakan. Ya. Itu terang apa? Kayak kalau Pak. Sebutkan namanya Pak, dari mana? Muhasabarnya pada sama artinya dengan tobat nasuh, Pak. Iya, pintar pertanyaannya. Ustaz, muhasabah ini apakah sama dengan tobat nasuha? Pertanyaannya Pak ya, Masya Allah, tabarakallah. Muhasabah seperti yang tadi ini, evaluasi, introspeksi, dan dalam muhasabah kita tobat. Nah, itulah dia. Iya, tobat.
dalam muhasabah, ya, dalam muhasabah itu yang kita bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Paham ya? Ada lagi yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup kembali kepada Ustaz selain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya.